Jadi tidak konsisten itu kadang penting untuk menjaga varian hukum. Loh, Nabi itu nggak pernah terawih. Andai kan Nabi terawih terus, maka akan dikira terawih itu wajib. Nah, barokahnya nggak pernah terawih, itu kamu bisa nggak terawih kan? Gitu. Maksudnya ya boleh nggak terawih. Ya, kalau nanti pengurus mewajibkan, carikan takbir sulam taufik, ijabuna lam. Sama salah besar itu. Enggak. Ini cerita ilmu, enggak cerita perilaku, enggak. Ini cerita ilmu, enggak cerita apa? Perilaku. Izin bertanya Ustadz, untuk ibu-ibu sholat tarawih lebih baik di rumah atau di masjid? Kalau di rumah, ibu-ibu bisa lebih khusyuk, lebih panjang sholatnya di rumah aja. Sholatnya perempuan itu lebih baik di rumah. Kemudian juga perempuan itu tidak disyariatkan berjamaah dia. Tapi kalau di rumah baca qul huwallahu ahad saja, kemudian di masjid bisa lebih panjang dan lebih khusyuk, silahkan ke masjid. Karena memang ada orang yang butuh suasana jemaah. Kita semua pernah merasakan. Anda pernah lihat ada orang tua ya, sudah sepuh, itu sholatnya ya Allah. Kita jadi semangat melihat itu. Tapi kalau di rumah yang dilihat apa? Kasur ini itu, akhirnya nggak semangat. Tarawih dan witir 8 rakaat tambah 3 atau 20 tambah 3, mana yang benar? Nama kitabnya Syarah Al-Mawahib Al-Ladunnya, nama penulisnya Imam Al-Qastullani. Dia mengutip dari Imam Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hibban, Nabi buat 11. Pada masa Umar bin Khattab dipanggilnya Imam Ubay, jadi Imam Ubay, kau angkat jadi imam, tapi jangan kau buat 11 macam Nabi, orang tak sanggup. Nabi memang 11, tapi rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Tak sanggup orang. Kau buat bacaannya pendek saja, tapi tambah rakaatnya 23. Pada masa Umar bin Abdul Aziz bertambah menjadi 39. Maka berdasarkan ini 11, 23, 39. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan, karena betul-betul iman dan yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain ya. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23 ya, tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini, bahkan tidak sholat pun tidak masalah, karena tarawih sunnah, cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau dua Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail matsna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Secara umum sebenarnya sebaik-baiknya sholat seseorang itu atau seorang laki-laki itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib itu dianjurkan, diperintahkan di masjid. Selain itu dianjurkan di rumah. Hanya saja kalau bicara sekarang sholat tarawih, manusia berbeda-beda. Ada orang yang tatkala dia sholat sendiri, dia nggak semangat. Ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang memang dia perlu imam gitu. Dia perlu sholat berjamaah. Di rumah dia nggak semangat. Maka lihat dari kondisi seperti itu, secara umum sholat sunnah itu lebih baik di rumah. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, boleh jadi berjamaah menjadi lebih mulia buat dia. Karena mendapatkan pahala yang lebih besar. Mulane kula niku biasa tarawih nak teng langgar kula padahal langgar kula niku paling kathah sing tarawih. Tapi iki sene tak kandhani mak. Nak mboten udzur, nak wonten udzur ya mun tarawih mak mun dipaksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ki prei ya niku. Ya perkara niku khase ulama iku aja sampe majibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Jadi azan be imam ku apik. Azan. Lah nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo Nabi ku ora tau. Adzan, edan kabeh sak donya. Lah yen aku pengen persis Nabi ke jogeman adzan, mergo Nabi gak tau. Adzan. Apa yang harus kita lakukan? Sholat berjamaah, imamnya cepat-cepat. Ganti imam tuh. Karena semua sholat jamaah itu rusak dia buat. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena salatmu tak sah. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena salatmu tak sah. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. 3 kali disuruh Nabi ulang. Hadis sahih tentang orang yang salatnya tak ada tumaknina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Kalau kau tegak hatta tatma'inna qa'iman, ada tumaknina. Kalau kau ruku' hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau sujud hatta tatma'inna sajidan. Mesti ada tumaknina. Duduk bersama, bahas tentang imam. Pak Imam, kamu pilih 2, referendum. Kalau ada orang sholat tarawih 2 rakaat, tetap dapat pahala. Tapi yang sempurnanya adalah 20 rakaat. Lalu kemudian habis sholat tarawih sambung witir. Witir riwayat Aisyah
istri Nabi 3 rakaat 1 salam. Macam sholat maghrib, supaya tidak sama dengan maghrib, maka tidak ada tasyahud awal. Hadisnya diriwayatkan istri Nabi, namanya Aisyah, 3 rakaat 1 salam. Sedangkan witir yang 2 rakaat tambah 1, hadisnya diriwayatkan Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Dua-duanya sahih, dua-duanya bisa jadi dalil. Jadi kalau ada masjid surau yang membuat witir 3 rakaat 1 salam, sah. Yang membuat 2 rakaat tambah 1, sah. Blitar bro, kurang menit. Itu. Iku piye wis. Iku mati Nabi Sulaiman, yo ora mati Nabi Muhammad. Rumate Yusuf sapa sing tukang nggawa Raja Bilqis iku, Asif bin Barkhia. Model kilat ya. Aku wonten yo ora tau iku piye karepe kiai iku piye. Tapi aja mbok kritik saya saiki wis ora. Sausé dikomentari wong akeh. 7 menit. 7 menit itu dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? 1 menit. 1 menit 3 rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf. For your information, jadi informasi untuk kalian bahwa tasyahud atau tahiyat ketika dalam keadaan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itu rukunnya memang cuman sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim dan keseterusannya sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu hukumnya sunnah. Nah kebanyakan imam-imam sholat tarawih itu bacanya cuman cukup sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ketika kalian juga dalam keadaan sholat tarawih, cukup juga bacanya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu boleh dan sholat kalian tetap sah. Tapi ke zaman Umar sudah meluas, Islam sudah ke Persia, menyebar. Ketahanannya berbeda. Karena kasusnya makin meningkat ketika imam salah, makin hilang jemaah. Ya? Maka Umar dengan kejeniusannya melihat peluang di satu hadis yang diriwayatkan oleh anaknya sendiri. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Salatul laili mathna mathna wa idza khashiya ahadakum al-fajr falyutir rakatan wahidah. Salat malam itu yang penting kata Nabi, tunaikan 2 rakaat supaya nyaman, tenang, enggak ada batas. Kalau khawatir fajar tiba, segera tutup 1 rakaat. Jadi enggak ada batas asalnya. Tarawih itu. Silakan mau 40, mau 39 dengan witir, ya silakan. Umar jenius. Gimana caranya? Berdirinya enggak terlampau lelah, tapi bacaannya kualitasnya mendekati kualitas Nabi. Akhirnya oleh beliau, yang tadi 11 ini, yang setiap 1 rakaatnya itu lumayan 5 juz dibagi 2. Supaya ini dipecah 2, 1 pecah 2. Yang 5 dibagi 2, 2,5, 2,5, gitu kan? Apakah di bulan Ramadan boleh melakukan salat malam, sedangkan kita sesudah tarawih sudah melakukan salat witir? Ini barangkali ada 2 persoalan berbeda. Pertama tentang salat malam. Di malam Ramadan dianjurkan kita memperbanyak salat malam. Baik sifatnya qiyamul lail yang dikerjakan sebelum kita tidur, ataupun kemudian bisa Anda kerjakan dengan tahajud, yaitu salat yang ditunaikan pasca Anda istirahat atau tidur terlebih dahulu. 2 hal ini bila Anda kerjakan di malam-malam Ramadan, sifatnya disebut dengan tarawih, yaitu salat yang ditunaikan dengan ketenangan, kenyamanan, dan kebaikan. Adapun terkait apakah malamnya boleh salat lagi, maka ulama menyampaikan itu boleh dikerjakan. Silakan, sepanjang itu tidak memberatkan Anda. Karena dalilnya Allah memberikan motivasi untuk memperbanyak salat, termasuk di Quran surah 17 ayat ke-79 tadi. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan salat tarawih, silahkan Anda boleh mengerjakan tahajud di malam harinya lagi, sepanjang tidak memberatkan Anda dan tidak harus dirutinkan supaya tidak menjadikan kesibukan Anda terambil sehingga siang harinya Anda lemah dalam mengerjakan aktivitas. Nah kepada masuk Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, diangkatlah imam tarawih namanya Ubay bin Ka'ab, bacaannya dipendekkan menjadi 1 juz, rakaatnya ditambah menjadi 20, tambah witir 3, 23. Pada masa Umar bin Abdul Aziz ditambah lagi tarawih tadi menjadi 36 rakaat, tambah witir 3 menjadi 39. Kesimpulannya kata Syekh Atiyah Sokor, ulama dari Al-Azhar Mesir, kalau ayatnya panjang, rakaatnya ketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Ambil ulang sekali lagi. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya ketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat awak cerdas dikombinasikan. Rakaatnya ketek, ayatnya pendek. Menjelaskan jumlah salat malam atau tarawih yang paling sedikit 2 rakaat, yang paling banyak tidak ada batasnya. Tidak semestinya 23, mau 11 boleh, mau 23 boleh, mau seberapa pun tarawihnya, mau salat tahajud di rumahnya boleh. Jadi kalau kita 2 rakaat, 4 rakaat tutup witir, sah. 8 rakaat tutup witir, sah. 10 rakaat tutup witir, sah, tidak ada masalah. Tidak harus 11 atau 23. Intinya bukan jumlahnya, tetapi cara melaksanakannya. Sukses tarawih bukan hanya sekedar tidak pernah absen dari tarawih.
Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, warubba qaimin laisalahu min qiyamihi illa sahar. Banyak orang yang sholat malam, taraweh di bulan Ramadan, tapi tidak mendapat apa-apa dari tarawehnya, hanya sekedar malaik saja, sekedar mengalahkan kantuk. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita merasa tidak pernah habisan taraweh, tapi ternyata di sisi Allah nilainya 0, 0. Maka taraweh pun mari kita laksanakan dengan sekhusyuk mungkin, setertib mungkin, ya, dengan penuh semangat, dengan penuh penghayatan, bahwa orang yang bisa melaksanakan taraweh, Rasulullah menjanjikan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Orang yang mengerjakan tarawih dengan benar dan dia memohon ampunan kepada Allah di sela-sela dia sholat itu, jeda dia selesai, dia minta ampun, itu berpotensi digugurkan semua kesalahannya tanpa kecuali. Dan itu doanya langsung. Apakah 23 rakaat 10 menit ataukah 11 rakaat 1 jam, mana yang paling utama? Atau jangan-jangan di dua itu ada yang lebih diutamakan oleh Nabi SAW? Pertama, berdasar keterangan Nabi, ini bukan Adi Hidayat yang sampaikan ya, Nabi yang tuntunkan. Dalam hadis Muslim nomor hadis 749 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, "Sholatul laili mathna mathna." Salat malam itu silahkan tunaikan oleh Anda mulai dengan 2 rakaat paling minimal. Ya, berapa rakaat? Ya, jadi paling minimal tunaikan 2 rakaat. Kemudian setelah itu ada waktu tambah lagi, mathna, terus 2. Terus 2, tidak pernah disebutkan batas. Nah, yang paling menarik, wa idza khasyiya ahadakumul fajra. Kalau di antara Anda khawatir sedang sholat itu menduga fajar akan tiba. Nih, yang saya katakan tadi, dari ba'da isya sampai ke fajar. Tiba-tiba fajar akan tiba, segera datang. Falyutir raka'atan wahidah. Kata Nabi, segera tutup dengan 1 rakaat. Tutup dengan 1 rakaat witir. Dalam hadis Muslim nomor hadis 749 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, "Sholatul laili mathna mathna." Salat malam itu silahkan tunaikan oleh Anda mulai dengan 2 rakaat paling minimal. Ya, berapa rakaat? Ya, jadi paling minimal tunaikan 2 rakaat. Kemudian setelah itu ada waktu tambah lagi, masna, terus 2. Terus 2, tidak pernah disebutkan batas. Nah, yang paling menarik, wa idza khasyiya ahadakumul fajra. Kalau di antara Anda khawatir sedang sholat itu menduga fajar akan tiba. Nih, yang saya katakan tadi, dari ba'da isya sampai ke fajar. Tiba-tiba fajar akan tiba, segera datang. Falyutir raka'atan wahidah. Kata Nabi, segera tutup dengan 1 rakaat. Tutup dengan 1 rakaat witir. Saya mau tanya pada Anda, Nabi di sini menyebutkan batas tidak? Tidak. Yang Nabi sebutkan kan kerjakan. Menjelang fajar tutup dengan witir dengan 1. Artinya, kata para ulama, semua ulama sepakat bahwa sholat malam itu sesungguhnya tidak ada batas bilangan rakaat. Hanya ketika menjelang fajar, tunaikan 1 rakaat untuk witir menutup. Kalau tidak ada batas, yang berapa nanti orang tunaikan? Nanti ada yang 2, tutup 1. Ada yang 4, tutup 3. Ada yang 6, tutup 1. Maka Nabi contohkan paling standar di hadis-hadis Nabi, dari yang banyak ini tunaikan 11 rakaat. Ini standar.